Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Jumpa lagi di my channel. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ya terkait poin ya, beberapa poin yang sering sekali ya pertanyaan-pertanyaan pada soal TBK khususnya ya yang sering muncul di CPNS CAT. Ya, walaupun dirangkum dalam bentuk cerita, namun saya akan ringkas ya, saya akan rangkumkan dalam bentuk poin-poin agar nantinya rekan-rekan bisa mudah untuk memahaminya ya. Kita langsung saja ya untuk poin yang selanjutnya. Ini ada contoh soal di CPNS ya terkait Undang-Undang Dasar 1945, yang mana yang per poin ini nanti akan saya sampaikan ya. Yang pertama itu pada sampai dengan tahun 2002 ya, itu terakhir amandemen ya. Undang-Undang Dasar 1945 itu telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali ya, seperti itu. Kemudian untuk payung hukum yang dipakai untuk melaksanakan amandemen atau perubahan Undang-Undang 1945 yaitu pasal 3 dan pasal 37. Jadi poin-poin yang saya akan sampaikan ini nanti itu berkaitan dengan pertanyaan yang akan saya simpulkan ya. Jadi akan saya ringkas sepadat-padat mungkin ya. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan secara detail, yang penting poin pokoknya seperti ini, nanti rekan-rekan pelajari ya. Kemudian ada lagi poin pokok pertanyaan terkait syarat mengubah undang-undang. Nah, di poin yang ketiga ini yaitu syaratnya apa? Adanya sidang MPR harus dihadiri ya oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR ya. Tanpa kehadiran dari setidaknya 2/3 itu tidak boleh mengubah undang-undang ya. Itu jelas untuk aturannya. Kemudian adanya pertanyaan terkait syarat perubahan ya, syarat perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Nah, itu harus disetujui oleh MPR minimal sejumlah 50% plus 1. Nah, jadi 50% lebih ya untuk mengubah pasal-pasal di Undang-Undang Dasar ya. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh diubah karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari dasar negara ya. Jadi kalau itu dirubah artinya dasar negara dirubah. Nah, itu tidak diperbolehkan dan dilarang. Dan merupakan kelangsungan hidup dan sejarah bangsa yang tertera di Piagam Jakarta ya, yang ditandatangani pada 22 Juni 1945 ya. Ingat untuk tanggal itu juga dihafalkan juga ya. Karena tes TWK itu selain menalar juga mengingat ya. Kemudian poin yang terakhir itu ada perbedaan Piagam Jakarta dan UUD 45. Nah, apa perbedaannya? Itu biasanya dikemas dengan dalam deskripsi, tapi intinya perbedaan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi pada Piagam Jakarta itu disebutkan adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan pada UUD itu tidak ada ya, dirubah ya, bukan menjalankan syariat Islam, karena di Indonesia tidak hanya umat Islam saja tapi berbagai ragam ya. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam hak asasi manusia ya. Terkait HAM ini diakui oleh pasal 28 ya, I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang termasuk di dalam HAM itu apa saja? Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak beragama, hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum ya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Seperti itu. Jadi nanti dicek lagi untuk lebih memantapkan lagi pelajarannya terkait dengan pasal-pasal yang ada di HAM. Kemudian selain itu untuk pembukaan Undang-Undang 1945 itu alinea keempat itu merupakan tujuan bangsa Indonesia. Nah, misalkan ada pertanyaan yang intinya pada alinea keberapa terkait tujuan bangsa, itu berada di alinea keempat dengan berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menertibkan ketertiban dunia ya, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian kita ke Pancasila ya, kita bahas terkait Pancasila. Jadi Pancasila ada poin yang pertama itu secara etimologis, artinya dasar yang memiliki 5 sila ya, seperti itu. Sedangkan berasal dari mana? Bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila itu ditemukan pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu berada dalam kitab
Negara Kertagama. Jadi diingat-ingat ya. Jadi bahasanya Sanskerta, kitabnya Negara Kertagama. Kemudian ditulis pada tahun 1365 oleh Empu Prapanca. Jadi itu ya. Kemudian ada istilah Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma, beda lagi ya. Ditulis oleh Empu Tan Tular. Nah, ini pelajaran waktu kita SD SMP ya. Itu untuk mengantisipasi kita pelajari itu juga. Kemudian rumusan Pancasila yang terdapat dalam Konstitusi RIS. Nah, ini juga tercantum sama persis dalam UDS ya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus sampai 1950 ya, sampai 5 Juli 1959 seperti itu. Kemudian ada isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, untuk soalnya sudah saya bahas di video yang sebelumnya ya. Itu isinya yang pertama membubarkan konstituante, kemudian menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seperti itu untuk isi Dekret Presiden ya. Kita lanjutkan lagi untuk poin selanjutnya. Terkait Pancasila itu sendiri apa? Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya seluruh 5 sila yang ada ya adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian ada konsekuensi dari majemuk tunggal. Nah, semua sila itu tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat berselisih seperti itu. Pancasila juga memiliki sifat hierarki piramid ya, piramidal, yang artinya sila 1 meliputi sila 2 sampai 5 ya, sila 2 meliputi sila 3 sampai 5 dan seterusnya ya, dan sebagainya. Kemudian masing-masing sila Pancasila itu bersifat saling mengisi dan Pancasila sebagai satu kesatuan formalogis yang artinya kesatuan sila-sila. Kemudian ada juga poin terkait Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal ya, itu artinya menggambarkan hubungan luas yang menjadi dasar ontologis atau dasar antropologis dari Pancasila, yaitu manusia yang bersifat makhluk monopolis ya, seperti itu. Kemudian sebagai suatu ideologi Pancasila memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama pathos, ethos, dan logos. Nah, apa itu? Saya akan bahas di sini. Makna pathos itu adalah penghayatan, kemudian ethos itu kesusilaan, kemudian makna logos itu artinya rasionalitas. Nah, bangsa Indonesia sendiri adalah termasuk causa materialis Pancasila, yang artinya sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian maksud dari isi Pancasila itu bersifat umum, universal ya. Artinya apa? Ya adalah dilaksanakan dalam berbagai bidang, baik bidang kenegaraan, bidang hukum, maupun bidang-bidang kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian ada lagi maksud dari isi Pancasila bersifat khusus konkret. Nah, itu artinya istilah arti Pancasila dalam realisasi praktis di berbagai bidang kehidupan bersifat khusus, konkret, dan dinamis ya. Kemudian ada lagi maksud dari nilai material ya. Material itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi fisik ya, bagi jasmani. Kemudian ada lagi sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal. Jadi maksudnya sila Pancasila itu berjenjang atau bertingkat ya. Dari sila pertama, kemudian meliputi sila berikutnya ya, sampai ke 5. Kemudian yang terakhir, salah satu identitas bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila adalah musyawarah. Nah, itu biasanya dibentuk dalam soal cerita, pilih yang terbaik ketika harus adanya musyawarah mufakat, seperti itu. Kemudian ada tentang nasionalisme. Jadi nasionalisme di Indonesia itu terdiri dari kesatuan hal-hal ya, yang ada salah satunya kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan wilayah, kesatuan budaya. Nah, itu salah satu 4 unsur yang mengangkat nasionalisme ya, kesatuan yang ada di Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan kesatuan sejarah. Nah, kesatuan sejarah itu yaitu sejarah dari bangsa Indonesia. Kemudian ada yang dimaksud dengan kesatuan nasib, adalah
bangsa Indonesia pernah mengalami nasib yang sama, yaitu di era penjajahan. Semua mengalami penjajahan dari Sabang sampai Merauke ya, seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan kesatuan kebudayaan yaitu kebudayaan Indonesia ya, walaupun beragam namun tetap satu, yaitu budaya nasional Indonesia. Kemudian Indonesia bukan negara sekuler, artinya tidak memisahkan ya urusan agama dengan urusan negara. Kemudian pelaksanaan syariat Islam ya bagi para pemeluk agama Islam itu memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu pada Pancasila sila pertama ya, dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ya, seperti itu. Ya, semua pemeluk agama itu khususnya di pasal 29 ya. Kemudian ada pertanyaan, mengapa ideologi sangat menentukan eksistensi negara? Nah, karena ideologi adalah arahan atau arahan praktis ya bagi negara mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Kemudian ada lagi, Pancasila tidak bersifat utopis. Utopis itu artinya Pancasila tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari secara nyata, bukan ide-ide yang jauh dari realita ya. Jadi tidak bersifat utopis ya. Kemudian ada juga maksud dari keadilan distributif. Nah, sudah dikata distributif ya artinya keadilan membagi, yaitu keadilan terhadap warganya ya, negara terhadap warganya. Kemudian yang dimaksud dengan keadilan legal adalah keadilan bertaat. Keadilan itu termasuk warga untuk patuh pada peraturan dan perundang-undangan negara. Itu termasuk keadilan legal, yaitu keadilan bertaat. Kemudian yang dimaksud dengan keadilan komutatif ya, itu adalah keadilan antara sesama warga negara. Itu seperti itu. Kemudian ada syarat-syarat negara hukum. Nah, di syarat-syarat negara hukum itu ada 4 ya. Yang pertama pengakuan atas HAM, hak asasi manusia, kemudian perlindungan atas HAM, kemudian peradilan yang bebas, dan yang keempat legalitas hukum dalam segala bentuknya ya. Sedangkan tata tertibnya di Indonesia hukum ini memiliki 4 syarat ya, adanya kesatuan subjek, adanya kesatuan asas kerohanian, seperti itu. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan kesatuan subjek. Nah, kesatuan subjek ini adalah penguasa yang mengadakan peraturan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan kesatuan daerah adalah adanya suatu wilayah di mana hukum berlaku itu. Kemudian poin sila pertama dan pasal 29 itu menjamin kebebasan beragama dan melaksanakan perintah agamanya masing-masing. Nah, itu saya cantumkan lagi. Kemudian maksud nilai instrumental Pancasila adalah penjabarannya, arahan dan lembaga pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian keunggulan demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi. Nah, itu juga salah satunya keluar ya. Ya, itu tadi sedikit poin-poin pokok ya yang sering keluar ya, setidaknya ini bisa mewakili dan bisa menjadikan referensi untuk rekan-rekan menambah daya belajar khasanah keilmuan pemahaman rekan-rekan semuanya ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga ini bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.